Profesor Dr. Terimat, saya paling suka mewawancara Anda karena acara sederhana kami yang biasanya nggak ada yang nonton, tapi kalau narasumbernya Profesor Terimat biasanya malah banyak yang nonton. Karena mereka bukan mau nonton saya, tapi mau nonton Prof. Terimat di situ. Rupanya Anda sangat populer di antara para mahasiswa di UI ini. Nah, Prof. Terimat, dalam rangka mendirgahayu Hari Filsafat Indonesia, kami berterima kasih sekali Prof. berkenan. Kami mohon menjadi narasumber untuk bicara tentang filsafat fisika Indonesia. Saya tahu Prof. pasti bilang, fisika ya fisika, kok ada fisika Indonesia segala. Tetapi sebagai warga Indonesia, saya percaya sebenarnya ya contohnya Prof. Terry sendiri. Anda kan adalah tokoh fisikawan Indonesia. Nah, itu dah. Oke, nah Prof. Terry, silakan Anda mulai bersabda tentang filsafat fisika Indonesia. Oke, terima kasih Prof. Jaya Suprana. Ini luar biasa kehormatan ini yang kedua saya hadir di sini. Luar biasa, saya senang sekali diundang. Saya merasa terhormat. Kemudian dari awal saya harus bikin disclaimer bahwa saya bukan filosof. Saya bukan filosof. Jadi undangan ini di awal saya kira salah alamat gitu. Enggak. Ya, seorang filosof sejati tidak pernah mengaku kalau mereka filosof gitu. Gitu situ. Monggo, silakan. Ya, jadi saya mesti ini dulu. Saya mesti semacam ice breaking dulu, karena kalau langsung itu mungkin nggak terlalu lancar saya ngomong. Oke, silakan. Saya bukan filosof. Kemudian saya ini nggak pernah belajar filsafat secara sistematis. Saya cuma belajar ada buku filsafat saya baca, ada saya dengar para filosof yang tangguh itu bikin YouTube saya ikuti, misalnya Rocky Gerung gitu ya. Dan satu hal lagi, background saya itu, saya pernah cerita mungkin dengan Prof. Jaya Suprana bahwa saya waktu kuliah S1 itu ikut kuliah filsafat ilmu pengetahuan, epistemologi, ya. Ya, dosennya Dr. Napengbo, sering disebut Romo Napengbo gitu. Dan saya seperti biasa sebagai fisikawan kalau dikasih soal, ya saya kan sudah baca, jadi saya tahu itu jawabannya. Kemudian saya jawab sesuai dengan SOP, maka saya cuma dapat B. Kemudian saya protes. Saya dapat B gitu. Kemudian kami manggilnya Pak Na bilang ke saya, kamu nggak berbakat jadi filosof. Oke, saya bilang. Oke. Jadi, sejak saat itu saya buanglah istilah-istilah filosofi. Karena apa? Menurut saya fisika lebih menyenangkan. Gitu. Ya ini dia. Wah, ini kalau yang dengar filsuf repot ini. Oke, silakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pasti dimarahi para ahli filsafat Indonesia ini. Silakan. Ya, saya pasti dimarahi karena apa? Karena diundang. Pertama diundang sama Pak Jaya Suprana ini dalam topik filsafat fisika Indonesia. Yang kedua, saya diminta ngajar filsafat nih, Pak Jaya. Saya bukan filosof, saya nggak pernah belajar sistematis, tapi saya diminta mengajar filsafat ilmu pengetahuan. Dipaksa. Ya, dipaksa lah di MIPA. Saya bilang kan tetangga kita departemen filsafat ada tuh. Bosnya banyak di situ. Iya, oke, terus silakan. Ya sudahlah, saya diminta itu karena filsafat di MIPA ini tidak hanya filsafat ilmu pengetahuan, tapi ada pesan sponsor seperti etika, metodologi untuk riset dan lain-lain. Dan itu sangat penting buat mahasiswa S3. Jadi mungkin itulah gara-garanya dipercayakan ke saya. Kemudian
Saya ngajar selama beberapa tahun, hampir 5 tahun ya. Kemudian saya kayaknya itu Fakultas Ilmu Komputer dengar gitu ya, dan mereka juga sekarang ikut bergabung. Ini moga-moga ada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswa S3 juga ikut gabung di sini. Saya ajak. Saya bilang begini, ini nggak masuk kurikulum, ya, jadi tidak menentukan nilai gitu kehadiran. Iya, iya, iya. Jadi introduksinya begitu. Saya panggil Prof. Jaya Suprana atau Pak Jaya Suprana. Oke, aduh Prof. Terry, ya saya sudah terbiasa dengan kerendahan hati Anda, maka saya diemin aja. Anda mau berkicau apa ya sukanya Anda, ya. Tapi tetap Anda saya anggap seorang filosof. Karena saya setelah kenal Anda baik belakangan ini bahkan cukup akrab lah kita berkenalan ini, saya tahu benar bahwa Anda seorang pemikir. Ya, itu pasti. Kalau Anda bantah itu nggak mungkin. Pasti Anda seorang pemikir. Nah, buat saya pemikir itu tidak harus sistematis. Semua orang yang berpikir itu bagi saya adalah seorang filosof. Buat saya, dua filosof yang paling saya kagumi adalah ibu dan ayah saya. Ibu dan ayah saya itu karena mereka waktu itu hidup pada masa Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, beliau berdua itu sekolahnya cuma SD kelas 5. Ya, jadi nggak ada tuh. Filsafat itu apa, beliau berdua nggak mengerti. Ya, Aristoteles itu siapa, nggak berdua, mereka juga ngerti. Tetapi Pak, dalam kearifan tentang makna kehidupan, beliau itu tidak kalah arif ketimbang Schopenhauer, Nietzsche, dan Bertrand Russell, dan lain sebagainya. Dan kebetulan Pak, saya ini sedang mempelajari buku Carlo Rovelli. Anda kenal? Oh, tidak itu. Iya, itu fisikawan kan? Oh, Tokoh fisikawan yang menurut saya beliau itu seperti Profesor Terry. Ya, sangat puitis dalam mendalami ilmu fisikanya, dan kemudian fisikanya itu kemudian berkembang kemana-mana sampai kemudian jadi astrofisika, ya, dan macam-macam itu ya tentu akhirnya ke metafisika. Tetapi dahsyat sekali Pak, dan di situ nggak ada lagi batasan antara seorang filosof dengan seorang bukan filosof. Ya, memang kita akui untuk menjadi seorang filosof yang secara akademis itu diakui, memang kita harus sekolah. Tetapi Ismail Marzuki, Gesang, Titiek Puspa, Melly Goeslaw nggak pernah sekolah musik. Tetapi karya-karya beliau, mereka itu jauh lebih indah ketimbang karya saya yang sekolah musik. Ya, karena saya kalau bikin komposisi Pak, akhirnya harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, beliau nggak punya itu, hambatan itu. Karena nggak pernah sekolah musik. Mereka bikin lagu, bikin musik sesuai lubuk sanubarinya. Nah, buat saya sangat menghormati beliau. Sama halnya saya menghormati Anda sebagai seorang fisikawan yang tidak sekolah filsafat, bahkan dibilang tidak berbakat filsafat. Tetapi, so what? Anda pasti punya pemikiran filsafat fisika ini. Dan karena Anda orang Indonesia, maka saya yakin bahwa Anda adalah seorang filsafat fisika Indonesia. Saya nggak tahu ya, Anda tuh berpikirnya, Anda kan sekolahnya di Jerman. Anda tuh kalau berpikir itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jerman?
kadang-kadang Indonesia, kadang-kadang Jerman, kadang-kadang Yang makanya. Tapi saya kira sekarang waktu kita ngobrol ini pastinya Anda bicara dalam otak Anda sedang berbahasa Indonesia. Nanti kalau kemudian kita bicara sampai ke fisika, nah ada hal-hal yang memang istilah-istilah fisika yang nggak bisa diganti, istilah Jerman itu kan anunya. Nah, monggo, ini kok jadi saya yang ini kan anda yang harus ngomong, kok saya jadinya. ya, Tapi ya, saya membenarkan paksaan saya. oke. Ya, jadi tolong jangan dibantah lagi. Anda sekarang langsung Ya, pendapat Anda tentang fisika itu bagaimana sebetulnya? ya. Mungkin tentang filsafat fisika. Jadi kalau fisika nanti belakangan ini saya kasih pendapat. Jadi saya sebenarnya berani memenuhi undangan Pak Jayus Prana ini ketika saya sudah melihat, sebenarnya saya melihat satu paper. Kebiasaan orang fisika kan melihat paper. Nah, paper makalah itu, saya baca itu. Ya tentu saja kita tahu bahwa kata dasar filosof itu kan filosofia itu kebijaksanaan. Kemudian ya, saya baca di paper itu apa arti bijaksana. Ya, kemudian saya lihat di paper itu kata kunci bijaksana itu komprehensif atau menyeluruh. Kemudian saya lihat benar juga ya. Kadang-kadang kalau kita memilih pemimpin kita harapkan begini, ternyata tidak begitu setelah jadi pemimpin. Dan ternyata katanya itu karena dia bijak setelah jadi pemimpin. Jadi, Atau dia bijak sebelum jadi pemimpin. oh enggak. Ya positive thinking Pak Jaya. Jadi begini, ini alur berpikirnya. Ketika dia sebelum jadi pemimpin, dia memikirkan sangat-sangat ini apa istilahnya terkotak. Tapi begitu dia naik jadi pemimpin, maka dia menjadi bijak. Dia berpikirnya komprehensif. Dia harus melihat semua orang sehingga mereka yang memilih pemimpin tersebut merasa sedikit ditinggalkan, jadi agak protes. Tapi itulah pemimpin kalau benar bijak, akhirnya dia harus melihat semua. Jadi saya kembali ke definisi bijak tadi atau definisi filosof tadi adalah universal atau bukan universal, komprehensif, menyeluruh. Nah dari sini kan saya melihat filsafat fisika. Saya nggak kenal itu filsafat fisika itu. Sebelum saya menerima undangan ini, karena undangannya khusus filsafat fisika Indonesia, saya nggak kenal. Tapi saya pernah tahu buku misalnya ada Philosophy of Quantum Mechanics ya. Wih, Jadi, nah itu dia. oh itu ada bukunya, bukan karangan saya ya. Tinggal baca. Iya. Bisa dibeli di Amazon atau di Google. Nah coba filsafat kuantum gravity. Nah pusing Pak. Sebentar, Pak Jaya, saya ceritakan dulu. Iya, oke. Jadi harus komprehensif begitu, jadi harus menyeluruh. Nah, problemnya sebagai fisikawan, kita itu pasti bekerja di satu bidang yang sangat sempit tapi sangat mendalam. Misalnya, saya kan disebut fisikawan partikel. Woi, tapi ya. Oh, Anda tuh filsafat partikel. Ya. Oh, nah sekarang Anda sudah berfilsafat. Nah, sudah belum. Oke. Jadi di fisika partikel itu kan ada macam-macam topik. Nah, misalnya fenomenologi, ada teori dan lain-lain. Waduh. Saya punya fenomenologi. Fenomenologi ini macam-macam juga. Saya mengkhususkan mempelajari reaksi partikel. Nanti reaksi partikel itu ada macam-macam partikelnya. Saya mempelajari khusus partikel kaon di antara ribuan partikel. Jadi betapa sempitnya saya bekerja di fisika, sehingga saya tidak bisa lagi melihat fisika secara komprehensif. Waduh, ini sangat filosofis. Oke, Anda bicara makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, terus. Jadi saya yang tadinya berpikir komprehensif, saya berpikir sangat-sangat tersegregasi atau istilahnya sangat sempit. Spesifik, benar. Tapi itu harus dipahami begini, karena kalau kita melihat fisika dari jauh,
itu seperti pohon yang tinggi, yang rindang, daunnya bagus, hijau. Tapi begitu kita masuk ke fisika, kemudian kita memutuskan untuk hidup di pohon tersebut, maka kita harus mengembangkan rantingnya yang paling kecil. Nah, ketika saya mulai start, jadi misalnya masuk ke fisika partikel khusus kawan, saya nggak lihat lagi pohon yang hijau, yang rindang itu. Saya hanya setiap hari memikirkan mengembangkan ranting yang kecil itu. Pak, boleh saya tanya karena saya awam tentang istilah-istilah fisika ini. Ya. Saya sementara ini masih bingung, Pak, antara fisika partikel dengan fisika mikromolekular. Fisika partikel biasanya lebih kecil lagi. Lebih kecil dari mikromolekular itu. Ya. Kalau kita masih menyangkut-nyangkutkan molekul, ya itu molekul kan disusun oleh atom ya. Nah, atom baru disusun oleh elektron dan proton serta neutron. Proton, neutron itu partikel, tapi bukan partikel fundamental, partikel komposit. Jadi dia masih Allah, ampun. Kenapa kok nggak fundamental? Iya, karena dia disusun oleh 3 kuart. Kuart. Ya, kuart. Tapi di Jerman kuart dimakan. Iya, kuart enak, Pak. Kalau makan pagi saya makan kuart gitu. Ya, nah tapi di fisika kuart itu sangat halus. Kalau kita mau makan kuart, kalau mau kenyang ya saya nggak tahu berapa familiar kuart harus dimakan. Tapi intinya fisika partikel itu concern-nya paling sedikit dengan elektron dan proton ini, tapi biasanya ke yang lebih kecil lagi atau bahkan lagi ke superstring teori yang superstring, ampun deh, ya. Dawai, ya. Super dawai ya teman. Terserahlah bahasa Indonesia. Tapi Pak, ngomong-ngomong kalau kita menggunakan pemikiran matematikal tentang infinitas, tentang ketidakketerbatasan. Ya. Menurut Bapak, mikrokosmos itu atau alam kecil itu apakah ada batasnya? Apakah dia ada yang paling kecil? Apakah tidak selalu yang paling kecil itu selalu ada yang lebih kecil lagi? Menurut Bapak gimana? Nah ini baru masuk ke filsafat ini kalau sudah begitu. Karena kalau sudah di luar jangkauan fisikawan kita harus nanya ke filosof. Gitu ya. Pinter ya. Lepas tanggung jawab. Contoh filosof itu menjawab apakah ada yang lebih kecil lagi menurut kita. Tapi intinya begini, ketidakberhinggaan ya. Di sini saya lihat ada Bu Kiki nih, yang ahli matematik. Di tak hingga itu sebenarnya mayoritas matematikawan angkat tangan dan fisikawan harus angkat kaki. Iya itu. Wow, hebat itu. Wah, keren Pak. Kita sudah sulit untuk menggunakan matematik di daerah sana. Saya pernah baca bukunya The Mathematics of Infinities gitu ya, tapi saya nggak ngerti. Memang buku itu ditulis supaya kita nggak ngerti kok. Kalau baik ngerti celaka. Wah, Pak, oke. Tapi pertanyaan saya kira saya pernah tanya ke Anda. Ya. Apakah kita itu bisa melihat neutron? Neutron? Iya. Oh iya. Jadi kalau fisikawan, yang kita lihat itu apakah bukan image? Apakah itu betul-betul neutron apa bukan image-nya? Ayo. Nah, itu di situ. Jadi sebagai fisikawan kita sudah mewakilkan indera kita dan kita sudah percaya ke detektor. Jadi ini masuk keimanan, nggih. Ini keimanan fisikawan gitu. Kita sudah menyerahkan, mewakilkan kelima panca indera kita ke detektor. Saya itu suka kepada Anda, itu kejujuran Anda dulu saya suka. Oke. Jadi kalau saya ditanya apakah neutron itu ada. Apakah neutron bisa dilihat? Dilihat bisa dalam tanda kutip. Karena tanda kutip, nggih. Ya, kalau kita melihat dengan mata tentu saja tidak bisa. Melihat neutron itu sebagai partikel
itu kita mesti berhadapan dengan ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg, Heisenberg. ya, Wow. ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa atau melarang kita melihat partikel. Karena apa? Simpelnya begini, misalnya ini neutron, supaya bisa dilihat neutron ini, kita harus pancari dia dengan cahaya, ya, supaya apa? Mata kita bisa menangkap, begitu kan? Nah, kalau dengan dalam kata detektor, neutron itu harus dikasih foton, ya, dikasih foton, kemudian foton itu Iya, partikel iya, cahaya. oke, terus. Kemudian foton yang terhambur, yang dipantulkan oleh si neutron, itu akan ke mata kita atau ke detektor. Ya. Dari situ si detektor melihat. Tapi ketidakpastian Heisenberg mengatakan, ya, atau logikanya nggak usah pakai ketidakpastian Heisenberg. Begitu kita tumbuk. Nanti dulu. Kenapa kok logikanya jangan pakai anunya? Anda mulai curang ini. Ayo, tadi sudah Heisenberg yang dilibatkan, tahu-tahu Anda singkirkan. Ayo, nggak mau. Nanti ya satu step dulu, saya terlalu maju. Ya. Jadi kalau partikel itu ditumbuk oleh satu foton saja, satu foton mungkin secara teoritis bisa dideteksi detektor. Teoritis. Maka si neutron atau si partikel tadi akan pergi dia mental. Nah, begitu sampai di mata kita atau detektor, kita bilang, di situ ada si neutron. Tapi neutronnya udah kemana entah gitu. Oke, jadi kita bicara eksistensialisme ini, aduh parah ini bapaknya. Nah, itu secara ini aja, secara logika, belum pakai ketidakpastian Heisenberg. Karena ketidakpastian Heisenberg itu penuh dengan filosofi itu. Nah, menurut Anda Heisenberg itu filosof atau fisikawan? Gini, ini mengingatkan saya waktu ujian doktor. Ya, ayo, ya. Boleh saya cerita sebentar? Iya, jadi ketika saya ujian doktor, di baris pertama itu ada 7 profesor, termasuk dekan. Di baris kedua itu para doktor. Itu Anda di mana? Anda buatnya di mana itu? Di Mainz. Di mana? Mainz, Universitas Mainz. Oh, di Mainz. Ya, oke. Terus. Di baris kedua itu ada wissenschaftliche Mitarbeiter, ya, scientific colleagues, ya. Kemudian baris selanjutnya itu postdoc, doktoran, diplomat gitu ya. Nah, waktu zaman saya di Mainz itu masih berlaku ujian komprehensif. Jadi ujian tuh dua ronde. Ujian ronde pertama tentang tesis, saya menang tentu saja. Profesor itu nggak ada yang 5 tahun meneliti di bidang saya, nggak ada. Saya menang. Ujian yang kedua, ujian komprehensif, saya pasti kalah. Kenapa? Kok pasti sih? Oh iya, si profesor di depan situ boleh menanyakan apa saja, bebas ya. Tapi kok kalah? Nah, pastilah saya kalah. Kalah kuasa dong. Waktu itu singkatnya begini, saya agak menyesal nggak bisa jawab beberapa pertanyaan. Anda tidak bisa atau Anda nggak berani? Nggak bisa. Saya katakan, sorry, saya sudah mentok. Kemudian setelah selesai ujian, si profesor itu datang ke saya. Ini jawabannya mudah, gini. Nah, saya agak kecewa. Tapi sekitar setahun yang lalu, jadi udah dokter saya kan tahun 96 tuh. Ya. Sudah berapa puluh tahun itu, saya baca cerita tentang Heisenberg. Heisenberg itu waktu ujian, dia diuji sama dokter paternya, Sommerfeld. Dan satu lagi itu Wien yang pergeseran Wien di fisika modern itu. Nah, Sommerfeld itu uji teori, tentu saja si Heisenberg lulus dengan nilai A. Tapi Wien itu orang eksperimen. Dia menekankan pentingnya eksperimen bagi theoretician. Itu yang saya alami juga waktu di Jerman. Saya dimarahi sama eksperimentalis, profesor eksperimen, karena saya terlalu abai terhadap eksperimen. Nah, apa yang terjadi? Heisenberg nggak bisa jawab sama sekali pertanyaan Wien. Jadi kata Wien, ini mahasiswa Anda ini nggak lulus Sommerfeld. Sommerfeld marah, berdebat kan mereka. Sommerfeld bapak ini Wien bilang nggak lulus. Akhirnya diskusi, oke, digabungkan kedua nilai. Ya tentu saja kalau satu nilai 8, satu nilai 5 atau 4 begitu digabungkan, dapatlah nilai 6. Luluslah Heisenberg dengan nilai terendah.
Ya Itu. ampun. Heisenberg. Heisenberg yang dapat Nobel, Ya dia makanya. dia lulus dengan nilai terendah. Nah, dari situ saya mulai agak ini ya, agak senang gitu. Kenapa ini nggak saya baca tahun 96 dulu ya? Saya mungkin lebih produktif karena PD. Oke, nah apa pertanyaan si Win waktu itu? Simpel, itu pertanyaan fisika dasar, yaitu resolusi optik sebuah teleskop, resolusi. Nah, dan resolusi itu kita tahu itu seperlambda gitu ya. Ya delta X itu berbanding dengan Iya, seperlambda. resolusi itu, waduh, ya gimana ya? Itu Iya, image itu. Oke, ya terus. pokoknya resolusi kan jarak. Kemudian itu dia berbanding lurus dengan seperpanjang gelombang. Jadi uh, ya ceritanya sih agak dramatis ya yang saya baca, yaitu uh, Sommerfeld malam harinya mengadakan pesta biasa ya untuk menyambut dokter baru, Dokter Heisenberg. Heisenberg itu frustrasi banget. Dia datang sebentar, malam itu juga dia naik kereta kembali ke Göttingen, tempat dia disewa oleh rekannya si Max Born. Ya. Terus dia tanya ke Max Born pagi-paginya, apakah kamu masih mau menyewa saya, membayar saya karena saya lulus dengan nilai doktor terendah gitu ya. Tapi Max Born nggak peduli. Nah, belakangan si Heisenberg itu dia pelajari lagi kesalahan-kesalahan dia. Topik disertasinya hanya tentang aliran laminar turbulen. Itu memang disewa kerjasama dengan perusahaan pengendalian banjir. Nah, tapi setelah itu dia pikirkan lagi itu, kenapa ya saya bisa gagal untuk pertanyaan delta X yang seperlambda itu. Kemudian kayaknya itu yang memberi inspirasi dia, sehingga dia mendapatkan delta X dikalikan delta P itu sebanding dengan H dibagi 2 pi H konstanta Planck. Itulah persamaan sampai ke Max Planck kemudian. Ya, itu persamaan paling canggih yang ditemukan oleh Heisenberg yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengukur momentum dengan akurat jika posisinya kita ukur dengan akurat. Jadi harus gantian. Kalau kita posisinya nggak akurat, momentum bisa akurat. Gitu. Jadi, itu dirumuskan dengan rumus simpel delta X, delta P lebih besar sama dengan H bar dibagi 2. Jadi fisika modern ada itu sejak SMA, itu kalau SMP-nya yang luar biasa mungkin sejak SMP. Tapi dengan rumus yang sederhana itu sebenarnya mengubah pemikiran orang bahwa ya fisika itu tidak deterministik. Ya mekanika kuantum tidak deterministik, tidak pasti. Yes. Kemudian dikembangkan dengan Max Born, ya Max Born akan mengembangkan bukan si kuadrat, fungsi gelombang di dalam mekanika kuantum itu sifatnya adalah abstrak, tapi kalau dikuadratkan real gitu. Maksudnya bisa diukur. Tapi kalau tidak dikuadratkan, dia itu sesuatu yang abstrak. Nah, jadi matematika ngomong lagi ya. Iya, tapi yang saya kagum dalam mekanika kuantum, kok mekanika kuantum nurut sih dengan konvensi-konvensi orang gitu. Saya juga bingung. Tapi saya stop dulu lah, ceritanya panjang itu. Nanti saya ceritakan lagi. Wah, keren Pak. Tapi ini Pak, nah ini ya sebetulnya ajaib. Heisenberg itu sebetulnya dari dulu saya hindari Pak. Saya anggap itu sudahlah, orang ngelantur itu ya. Tapi aneh Pak, pagi hari ini saya itu membuka bukunya Carlo Rovelli, Helgoland. Di mana di situ Rovelli berkisah proses Heisenberg ini menemukan pemikiran-pemikirannya. Itu di Helgoland Pak. Bukan di Göttingen. Göttingen itu dia itu prakteknya dia. Tetapi filosofinya dia itu diperoleh di suatu pulau di Jerman itu. Pulau itu tandus Pak. Tandus. Nggak ada pohonnya. Ada pohonnya cuma satu. Dan itu pun sampai James Joyce berkisah bahwa itu pulau dengan satu pohon. Nah, justru di tengah ketandusan itu, ya tidak tahu bagaimana
cara berpikir seperti itu yang kemudian diwariskan kepada kita semua yang hari ini dikisahkan oleh Profesor Terimat. Pak, kalau saya boleh loncat sedikit ya Pak, anunya dalam arti filsafat fisika atau filsafat matematika atau filsafat kimia atau filsafat semua yang disebut sains itu Pak. Saya kok akhirnya terpaksa kembali ke paham bahwa di antara langit dan bumi tidak semuanya perlu dan bisa dibuktikan. Jadi menurut saya selalu ada sesuatu yang dari yang maha kuasa ini. Saya nggak nyebut Tuhan, saya nggak menyebut apa, saya nggak bicara tentang agama, tapi saya bicara tentang satu energi. Ya, bahwa ada satu energi yang melindungi alam semesta ini supaya bukannya diperdebatkan, bukannya dipertanyakan, bukannya pokoknya diperseterukan, diadu, dibenturkan, tetapi dimanfaatkan, didaya gunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, itu ini yang saya loncat ya tadi, nah, saya kembali lagi. Menurut Anda bagaimana? Anda kan yang mendalami fisika. Saya kan dari luar mengagumi fisika. Nah, menurut Anda di fisika, apakah sudah semua bisa dijelaskan oleh otak manusia ini dalam alam fisika? Silakan. Ya, kalau ditanya masalah apakah semua sudah dijelaskan, jawaban saya pasti belum. Pasti ya. Pasti belum. Dan menurut saya, keyakinan saya tidak akan bisa dijelaskan semua. Karena apa? Karena saat ini kan ada orang bermimpi theory of everything, teori segala. Ya. Itu bisa menjelaskan semuanya. Tapi menurut saya itu hanya impian. Karena yang pertama, kalau itu ditemukan dan memang bisa menjelaskan semua, ya pensiun gitu semua fisikawan. Nggak ada kerjaan lagi. Kalau yang mustahil. Yang kedua, nah ini kan kita selalu tahu, kalau kita mendalami sesuatu, maka kita akan melihat bahwa kita semakin tidak mengetahui. Iya. Jadi kalau kita dan saya loncat lagi, saya kan dulu merasa mengerti musik itu apa Pak, dulu. Tapi setelah saya sekolah di Jerman dan setelah lulus, saya malah nggak ngerti musik ini apa Pak. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi itu yang kedua, ketika kita mencoba memahami sesuatu secara mendalam, maka kita akan menyadari bahwa kita semakin tidak paham. Jadi saya mendalami kaon itu sejak saya judul skripsi saya masih sama, foto produksi elektroproduksi kaon. Sampai sekarang saya masih foto produksi elektroproduksi kaon, ya beserta aplikasinya lah tentu saja. Saya sudah dari tahun 87, ya udah lebih dari 30 tahun lah. Dan itu ya saya semakin banyak yang tidak mengerti, dan saya kira saya tidak ada energi lagi untuk mengerti semuanya. Dan saya melihat memang perkembangan ilmu itu seperti itu. Tahun 1900, sebelum 1901 dan sebelum orang melihat adanya fisika modern, mayoritas fisikawan ilmu klasik itu bilang fisika sudah selesai. Kita sudah punya persamaan yang diturunkan oleh Newton, Kepler, ya, siapa lagi itu, termodinamika sudah ada dan lain-lain, sudah selesai. Sudah cukup, bisa menjelaskan semuanya. Nah, saya melihat itu kesombongan luar biasa itu. Kalau mengatakan kita sudah tahu semua, itu kesombongan luar biasa. Jadi itu poin yang ketiga apa keempatnya, saya lupa, 3 lah mungkin ya, yang meyakinkan saya bahwa kita tidak bakal tahu semuanya sampai akhir zaman kemungkinan. Karena begitu kita gali, ternyata ada harus digali lagi. Ya, halo. Oke, nah, ini contoh Pak. Ini kan tadi teknologi ini kan mikrofon ini kan terkait dengan suara. Ya.
suara aja tuh kita bingung loh Pak, apa sih sebetulnya suara itu? Mau dijelaskan secara fisika aja ya, Ya secara oke, filsafat. coba jelaskan Bapak. Kita harus memanggil filosof gitu. Apa itu suara menurut filsafat? Oke, Pak silakan fisika. Ya kalau fisika suara kita itu gelombang ya, gelombang dalam bentuk tekanan udara begitu. Dan itu kalau suara saya ya tentu saja dibangkitkan di ini saya di pita suara saya itu akan merambat ke telinga gitu. Oke. Itu secara fisika saya kira itu definitif. Nah, mungkin cuma sedikit yang belum diketahui. Tapi begini Pak, kebetulan kan saya punya beberapa teman yang tunarungu. Ya, Nah, kemudian buat mereka itu suara nggak ada Pak. ya. Nah, apakah suara itu ada atau tidak ada? Nah ini pertanyaan yang saya selalu tanyakan di kelas filsafat yang saya kira ya itu kan ontologi kan ratusan tahun orang nggak tahu jawabannya. Apa itu ada gitu ya? Apa itu ada? Apakah saya selalu tanya ke mahasiswa saya, apakah sesuatu yang tidak ada itu ada? Nah, nah, Kalau Anda bilang sesuatu yang tidak ada itu tidak ada, artinya semuanya ada gitu ya. jadi memang begitu suara bagi si tunarungu memang tidak eksis. nggak eksis Pak. Tapi Ya, saya ya oke. Ya. alam ini akan menjawab apa yang kita tanyakan gitu. Jadi misalnya kita menanyakan sesuatu itu ya kita harus menerima kan jawabannya ya. Jadi dengan telinga, jadi itu pertanyaannya tentang suara. Dengan mata kita itu kalau kita melihat ke langit, kita lihat warna biru langit, itu artinya mata kita menanyakan apa yang ada di sana dalam batas-batas cahaya tampak. Nah, alam semesta mengembalikan itu dalam batas-batas cahaya tampak langit terlihat biru. Tapi sebenarnya kalau mata kita bisa melihat infrared atau ultraviolet di atas itu, di atas ultraviolet, di bawah infrared, maka alam semesta akan menjawab juga dengan infrared dan ultraviolet. Jadi alam semesta ini menjawab pertanyaan kita. Nah, mungkin bagi tunarungu itu jadi ya dia tidak menanyakan ke alam apa itu suara begitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Ya. Nah, saya begini, saya pernah menangis, Pak. Ya, karena saya menyaksikan dengan mata saya, ya, mata di kepala saya sendiri, betapa sekelompok penari dari Bandung, itu datang pada festival tari Bedayan. Beliau itu tunarungu, semua tunarungu, cantik. Mereka tadinya kita nggak tahu kalau mereka tunarungu. Kemudian mereka menari dengan iringan musik. Nah kita kan dengar musiknya itu kan. Tapi pada satu titik musiknya dimatikan, off, ya nggak ada musik, sepi. Nah kita semua loh, nggak musik apa? Mereka tetap menari Pak. Ya karena ternyata beliau-beliau ini menari bukan dengan mendengar musik, tetapi dengan melihat temannya yang sebagai dirigen di sana yang mendengar, yang kemudian menari. Nah mereka kemudian melakukan gerak itu dengan itu. Nah di situ Pak, saya baru sadar betapa kecilnya kemampuan manusia ini. Ya saya kan waktu loh gimana ini anunya. Tapi terus saya nangis betul-betul karena ternyata mereka yang tidak bisa mendengar tetap bisa menari. Dan lebih bagus ketimbang saya kalau menari. Kalau saya kan kacau. Mereka betul-betul tapi mereka waktu itu ya gamelannya kan belum tapi kemudian sepi dan mereka tetap menari dengan indahnya. Itu bukan hanya saya yang menangis Pak, tapi seluruh hadirin nangis pada waktu terharu karenanya. Dan di situ ya kita merasakan ya kebesaran, ya mohon maaf pada yang ateis ya yang kebesaran Tuhan. Iya, saya kira benar dalam hal itu kita
mau nggak mau harus berpikir religius dalam hal ini. Tapi eh, secara hukum kekekalan energi mungkin bagi yang mau memikirkan ini secara fisika itu masuk akal karena apa? Saya yakin kita ini diberi apa kelebihan dan keterbatasan yang relatif sama tiap manusia. Mereka yang tidak bisa melihat pasti pendengarannya memiliki kelebihan. Mereka yang tidak bisa mendengar kemungkinan apa penglihatannya lebih gitu. Sehingga total ini menurut keyakinan saya juga. Jadi iman fisika mungkin ya berdasarkan hukum kekekalan energi itu ya total semua orang itu apa sama, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, Pak. Jadi Sekarang, kalau kita bisa melihat, bisa mendengar, kemungkinan besar pendengaran kita itu sebenarnya kurang, penglihatan kita itu sebenarnya kurang. Iya. Nah, saya sayangnya pendengaran saya kurang, penglihatan saya kurang, dan makin tua makin kurang, Pak. Lama-lama habis gitu. Nah, Pak, sekarang saya tanya, halo, saya pernah dihantui pernyataan, kalau nggak salah, siapa saya lupa, yang menyatakan gravity itu bukan power. Gravitasi itu bukan gaya. Iya, bukan daya. Ya. Bukan daya. Kan kita Gaya. bilang kan gravitas bahasa Indonesia kan daya tarik bumi. Ya toh? Ya. Tapi kan ternyata katanya bukan daya. Nah gimana nih Pak? Ya itu kan apa namanya beda sudut pandang. Kalau menurut saya beda sudut pandang. Apa beda tafsir? Sebenarnya mungkin nanti ketemu, jadi nggak bisa saya katakan beda tafsir, beda sudut pandang saja. Oke, gimana? Ayo, ya. Jadi seperti cerita orang buta memegang sapi kan, sapi. Oh ya, oke. Nah, Ya. Beda ngambil pandang, tapi kalau diambil semua nanti semuanya sama. Apa? Iya, seperti di teori general relativity, teori gravitasi umumnya Einstein itu, ya gravitasi itu tidak perlu sebenarnya tidak perlu dinyatakan sebagai gaya gitu. Itu cuma kelengkungan ruang waktu. Jadi kalau ruang waktu itu melengkung ya itu partikel akan bergerak gitu. Tapi kalau ruang waktunya datar ya partikelnya diam. Jadi kalau partikel bergerak itu ada kelengkungan ruang dan atau waktu gitu. Jadi beda pandangan. Tapi orang fisika senang sekali karena apa? Kita bisa memanipulasi matematiknya untuk menemukan sesuatu. Ya, karena kalau kita cuma bekerja di teorinya Newton, itu terlalu sederhana. F sama dengan G dikalikan M1, M2 per R kuadrat. Beres itu. Ya, jadi ya mau gali kemana-mana mungkin bisa, tapi ya terlalu sederhana lah. Tapi begitu Einstein bilang, oh ini bukan gaya gravitasi itu bisa dinyatakan dengan kelengkungan ruang waktu. Wah, mulailah kan ruang waktu yang gimana mungkin bisa kita generalisasi ya. Di mekanika kuantum itu kan orang mengeneralisasi ruang itu ke ruang Hilbert. Nah, ruang Hilbert itu Pak Jaya pernah dengar ruang Hilbert? Enggak. Nah, ini ada Bu Kiki, saya malu menjelaskannya ya, tapi nggak apa-apa, saya coba ya. Ruang Hilbert itu, saya ingat, itu Pak Na Pengbo dulu, dosen saya pernah cerita, di Jerman dia ambil 1 semester kuliah tentang ruang Hilbert. 1 semester. Terus dia bilang, tamat, selesai, lulus, nggak ngerti apa-apa. Dia bilang. Tapi saya karena ngajar kuantum, saya tahu prinsip ruang Hilbert itu. Begini, kalau kita misalnya ruang Kartesian itu paling mudah. X, Y, Z. Misalnya ini X, Y, maka ke atas Z. X, Y, Z. Begitu. Tiga arah gitu. Pokoknya ke sana arah X, sana arah Y, ke sana arah Z. Semua posisi bisa kita tuliskan secara matematis, secara angka. Dengan patokan. Iya, terus. Nah. Tapi itu sangat-sangat sederhana. Bagaimana kalau ruangnya, pertama, X, Y, Z itu tidak harus vektor satuannya itu konstan. Bagaimana kalau kita buat variabel, fungsi? Nah, kan lebih rumit, lebih kaya, kata orang matematika dan fisika. Kemudian bagaimana kalau fungsinya dibikin fungsi kompleks? Nah, lebih abstrak lagi.
lebih menyenangkan mereka-mereka yang suka teoritis. Kemudian bagaimana kalau dimensinya kita bikin tak hingga lebih general lagi dan kita bisa memanipulasi matematisnya. Jadi ketika orang memperkaya ruang itu ke dalam ruang Hilbert, saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa digali di sana dan kemudian banyak sekali fenomena fisika yang kemudian bisa diterangkan dengan memakai matematika ruang Hilbert. Saya nggak ahli itu, saya nanti kalau keterusan ngomong saya malu sama Bu Kiki yang dari matematik ya. Iya, padahal saya itu kagum. Dari tadi Anda tuh kejam sekali loh. Anda Oh ya, tuh dari tadi Anda tuh menganggap matematika itu sesuatu yang yang harus dikorbankan. Berulang kali bilang, ya matematikanya ya pokoknya matematikanya dimanipulasi. Waduh, waduh. Kenapa, Pak? Kenapa kok harus matematikanya dimanipulasi? Kenapa? ya manipulit itu kan mengubah. Jadi kan selama kita bisa mengubah-ubah bentuknya, selama totalnya itu masih sama, selama masih memenuhi pakemnya matematik, diizinkan. Yang nggak boleh itu kan manipulasi keuangan, gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dalam matematik itu kita bisa misalnya pindahkan sukunya ke sebelah dari kanan ke kiri, itu Iya, kita iya, 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 manipulasi iya, itu. iya, 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 iya. Tapi nanti kita mendapatkan solusi. Nah itu yang diinginkan, yang saya katakan manipulasi matematik gitu. Ya, oke. Nah, kenapa kok mau relativitas aja, relativity ya sudah, kenapa kok ada general relativity, ada special relativity? Kenapa, Pak? Ya itu sebenarnya menurut saya sih mungkin pertama nama saja ya. Special relativity dulu ya ini dipublikasikan Einstein di saya lupa ya, Zeitschrift für Physik mungkin ya, pada tahun 1905 bersamaan dengan dua penemuan dia yang lain tuh, sehingga tahun 1905 itu disebut Annus Mirabilis, Waduh, tahun ya, ya, ya. Einstein. 3 topik dia ketengahkan. Kalau nggak salah ya, saya lupa ini. Yang 2 lagi, kalau nggak salah itu efek fotolistrik ya, efek fotolistrik dan satu lagi itu gerak Brown. Jadi dia langsung mengeluarkan 3 itu dan semua orang gempar. Tapi yang paling menggemparkan special relativity karena itu bisa dibawa-bawa ke metafisika gitu. Karena apa? Karena dari special relativity itu diketahui bahwa waktu itu tidak rigid, ya, waktu tidak rigid. Dan ruang juga tidak rigid kan? Karena apa? Karena kita menggabungkan waktu itu sebagai dimensi keempat dari ruang. Nah, itu special relativity. Sebenarnya menurut saya Einstein famous dengan special relativity-nya. Karena orang-orang kan ribut dengan apa time travel dan lain-lain begitu. Kemudian sebenarnya Einstein dapat itu Nobelnya dari efek fotolistrik, bukan dari relativitas. Iya, 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 betul, Pak, betul. Iya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian dia melihat bahwa special relativity ini sangat-sangat sekali lagi terbatas, sangat-sangat sempit. Mengapa? Hanya bisa dipakai kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, ya, ya. Kalau tidak konstan gimana? Nah, padahal kan konstan yang satu-satunya yang konstan itu kan tidak konstan, Pak. Oh iya, kemarin kami bikin kaos kan apa namanya change is a constant of life. Nah, in life ada apa ya? Satu-satunya yang konstan di kehidupan ini adalah perubahan. Gitu. Iya, yang perubahan kan. Nah, yang sampai kan kemudian ilmu-ilmu sosial kan semua makanya bercurang di berlindung di balik ceteris paribus itu kan. Ya. Katanya asal lingkungan tidak berubah. Lah mana ada lingkungan tidak berubah? Saya lanjutkan nih. Iya. Iya. Jadi Einstein waktu itu mungkin dia jobless ya, dia kerja ke ini ya kantor paten. Wah, waktu di kantor paten sadar ceritanya dia membayangkan kalau tempat duduknya ini jatuh. Jadi dia beserta tempat duduknya jatuh. Gitu. Dia kan duduk di kursi pasti. Iya, iya. Nah, kalau tempat duduknya jatuh, dia masih duduk di kursi, dia tidak akan merasakan bahwa dia jatuh katanya ya, kalau dia konstan terus ininya. Tapi kalau dipercepat, bagaimana?
Nah, waktu itu Einstein mikir matematiknya terlalu rumit ya, makanya dia menghubungi temannya, saya lupa ya, temannya tuh di daerah-daerah München apa daerah-daerah selatan lah, daerah Bayern situ. Dan di situ Einstein belajar matematik, belajar persamaan apa diferensial sama ya, setahu saya sih harusnya itu apa tensor ya. Dan itu baru dia publikasikan hasilnya tahun 1917 kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah 12 tahun ya, Iya. dia belajar benar-benar dan dia menghasilkan teori general relativity. Sebenarnya itu eh, ya mengapa general? General karena kalau percepatannya tidak nol, jadi kecepatan tidak konstan, itu bisa dihitung dengan teori itu. Nah, ternyata teori ini dibalik semua itu adalah merupakan teori gravitasi. Mengapa? Karena gravitasi itu kita kenal ada namanya percepatan gravitasi. Jadi kalau mau menjelaskan percepatan gravitasi, tapi tentu saja percepatannya percepatan yang sangat-sangat tinggi ya, bukan percepatan ordernya mobil di gas gitu, bukan, tapi order sangat tinggi, yaitu misalkan gravitasi di bintang netron yang berapa miliar kali gravitasi di bumi gitu. Nah itu teori Einstein yang general relativity itu berlaku. Itu Dan tidak dites. bisa dibuktikan kalau tidak berlaku. Oh iya, itu kan Ya. waktu Perang Dunia II itu kan dites sama Eddington. Nah. Sementara Inggris Iya, dengan iya, 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 iya. perang, mereka berdua itu kontak-kontakan itu. Iya, oke. Nah, Terbukti. oke Pak, begini. Ini dari tadi saya memonopoli pertanyaan. Padahal saya yakin ini penonton kan banyak. Nah, kita beri kesempatan kepada penonton untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Jaya dan Silakan tim. dari Pak Firdaus Nusur. Ya, Silakan. kesempatannya. Terima kasih. Ya, paparan yang menarik Pak. Dari saya di sini ada 2 pertanyaan. Jadi saya tidak menanyakan kepada Pak Terry hanya sebagai fisikawan seperti itu. Tapi saya menanyakan ini kepada Pak Terry juga sebagai pemikir. Seperti yang dikatakan Pak Jaya tadi. Yang pertama, apa peran filsafat Pak, menurut Pak Terry terhadap fisika yang tidak ditemukan atau sukar ditemukan terhadap bidang lain. Jadi spesifik ke fisikanya itu peran filsafat seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendengar pandangan filosofisnya Pak Terry sebagai fisikawan yang bekerja berpuluh tahun ya di KAUN. Gitu. Jadi Pak Terry melihat KAUN ini bagaimana dengan tinjauan filosofis, pandangan filosofis terhadap KAUN itu sendiri. Terima kasih Pak Terry dan Pak Jaya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya sesuai nama beliau, kelasnya kelas Firdaus, Pak. Ini kelas surgawi ini. Silakan, Pak Anu. Prof. Terry. Pertanyaan pertama tadi apa? Saya lupa karena saya mengingat pertanyaan kedua. Peran filsafat dengan kaitannya terhadap fisika secara spesifik. Iya, jadi saya harus melihat dulu sebenarnya filsafat fisika itu ya. Saya tadi itu sebenarnya ceritanya belum selesai itu. Ketika saya pergi masuk ke fisika, saya mendalami satu bidang, maka saya pergi benar-benar ke ranting. Saya nggak lihat dari pohon fisika. Nah, semua orang tuh begitu, semua orang begitu ya. Tapi ada beberapa orang yang oke lah sambil mengerjakan di ranting, gimana kalau kita mundur gitu, kita melihat dari pohonnya. Nah itu orang-orang yang berpikir filosofis. Gitu. Jadi kita lihat lagi, kan filosofia itu artinya kan dia komprehensif, dia melihat semuanya. Nah dalam fisika kalau ada orang yang ya mundur gitu ya mau melihat semuanya, itu bagus sekali karena apa? Mereka bisa melihat koneksi antara bidang ini dengan bidang itu. Di dalam fisika itu banyak sekali bidang-bidang ya. Saya mungkin bidang penelitian saya cuma partikel count begitu. Nah, sementara bidang teman saya di sini misalnya tentang teori gravitasi. Nah, itu bagaimana pengaruh gravitasi terhadap count? Itu sampai sekarang ya kita nggak lihat. Count dengan bintang netron. Ya, ini kolega saya di sini juga meneliti bintang netron. Itu masih dalam ranah fisika nuklir partikel. Bagaimana kalau masuk ke fisika misalnya material terkondensasi, ya,
bicara tentang atom. Jadi kalau kita mau melihatnya secara secara komprehensif, nah itu kita butuh filosof fisika untuk melihatnya secara komprehensif. Otherwise, ya kita semua bekerja di ranting-ranting gitu. Dan apa yang tidak ada di tempat lain, saya khawatir sebenarnya ada juga ya. Saya khawatir tuh kimia juga seperti itu, ya biologi juga seperti itu. Jadi kalau ada filosof biologi ya dia akan melihat seperti itu. Mungkin yang tidak ada atau yang ini yang sangat terkenal ya di fisika tidak ada di tempat lain, yaitu karena teori-teori ini fisika ini mengarah ke satu penyatuan gaya misalnya atau theory of everything begitu ya. Dan ini kan sepertinya membawa nasib manusia kalau menurut saya di fisika. Misalkan kalau misalnya benar-benar time travel itu misalnya bisa di eksis gitu, ya tentu saja itu menyangkut masalah hajat hidup manusia. Atau kalau wormhole itu kan lubang cacing ya. Maksud lubang cacing itu begini, kalau kita misalnya pergi dari sini ke sana jauh banget ya, lurus ya, alam semesta yang lurus, ya kita mungkin nggak sampai ke ujungnya ya. Tapi kalau alam semesta tertutup begitu ya, atau melengkung, di sini mendekat, di sana menjauh lagi. Nah, waktu dia mendekat ini ada satu lubang sehingga kita bisa travel sangat jauh melalui lubang itu. Itu ada papernya ya. Saya sendiri nggak ngerti karena saya nggak mendalami itu. Nah, hal-hal yang seperti itu secara filosofis menurut saya mungkin tidak ada ya di bidang lain. Jadi saya kira itu yang pertama. Kalau moga-moga menjawab, kalau nggak menjawab dianggap berkah aja ya Pak Jaya. Kemudian yang kedua adalah filosof kaon, filsafat tentang kaon. Jadi saya meneliti kaon itu di ranting, ya. Jadi benar-benar di ranting. Saya nggak lihat tempat-tempat yang lain. Saya cuma lihat aliran ranting ini ke pohon, itu aja. Pohonnya saya nggak lihat. Jadi memang saya selama ini tidak pernah memikirkan filsafatnya kaon itu seperti apa. Tapi kalau kesimpulan saya secara filosofis mungkin menurut saya kaon ini masih merupakan pertanyaan besar bagi saya. Karena apa? Karena saya melihat kaon sebagai partikel tunggal. Saya anggap partikel fundamental ya. Dari situ saya bisa menghitung reaksinya. Sementara kaon itu menurut fisikawan partikel yang lebih elementer terdiri dari kuak dan antikuak. Nah, kuak dan antikuak itu ya bergerak efektif di dalam itu sehingga menghasilkan partikel kaon. Nah, itu menyebabkan menurut saya memang kaon sendiri nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Jadi semakin dalam semakin nggak jelas dan semakin rumit menurut saya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita katakan fisika partikel itu yang paling mudah, karena apa? Satu partikel dengan satu partikel berinteraksi ya, gaya Coulomb bisa kita hitung. Maka seharusnya ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu sosial ya. Mengapa? Ya, ilmu psikologi saja yang menghitung berhadapan dengan manusia itu kalau dilihat secara partikel elementer, saya harus melihat bagaimana gerak elektron-elektron dan partikel di dalam otaknya ya untuk menentukan sifatnya begitu ya. Wah, susah sekali ya. Nah, apalagi kalau sosial ya. Tapi kan biasalah dalam ilmu itu kan kalau sudah sangat rumit kan dipermudah ya. Sehingga menurut saya kaon itu semakin rumit dan saya kira kesimpulan saya semakin tidak mengerti tentang kaon. Saya harus tanya filosof kaon. Nanti saya jelaskan dulu sifat-sifat kaon apa, terus saya tanya filosof. Semoga tidak menjawab karena apa? Karena saya selalu ingat bahwa di fisika itu ada seorang murid mahasiswa yang karena dosennya nggak jelas, dia bikin buku dan buku itu terkenal sekali sekarang. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya itu menganggap saya nggak jelas, maka mereka akan nulis buku gitu ya.
Dan itulah berkah kalau dosen tidak jelas. Oke, Yes. oke, oke. Tapi tadi Pak Anda benar sekali, ilmu sosial paling sulit, tapi mereka mempermudahnya dengan dalih ceteris paribus tadi itu. Aman, aman, selamat itu. Aman selamat. Nah, tolong satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Ini ada banyak pertanyaan di chat. Gimana? Nah ini dari Bapak Wawan Kardianto. Ada pernyataan fisika dan matematika akhirnya akan jatuh. Wah, ini perkataan jatuh ini yang enggak enak, ke metafisika, padahal bangkit mesinnya. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Silakan. Iya, saya nggak tahu apakah dia akan jatuh atau bangkit ke metafisika. Kalau dia jatuh pasti ke matematika karena matematika dan fisika gitu, bukan metafisika. Oh, iya, iya, iya. Karena kita tahu istilah meta itu ya di luar dari situ ya, maksudnya tidak masuk di core situ, tidak masuk di core beyond ya, di luar bidangnya fisika. Kalau beyond bahasa Jermannya apa Pak ya? Außer di luar masih iya. Iya, bisa jadi Außer. Ya wes beyond. Ya beyond. Oke, jadi apakah dia nanti akan jatuh ke metafisika? Saya kira enggak juga ya. Karena apa? Karena kalau kita mau memang percaya atau masuk ke metafisika ya itu bisa jadi itu pilihan kita. Karena kalau kita tetap berada pada jalurnya Karl Popper ya, kita harus ya selalu bisa menyelidiki teori ilmiah. Jadi kita harus bersandar pada teori ilmiah yang selalu bisa disalahkan dan kita harus selalu menyalahkan. Nah, kalau kita misalnya masuk ke metafisika dan kita pakai standarnya Popper, saya yakin ya nggak bisa survive di situ ya, Pak Jaya ya. Popper kan menyatakan teori ilmiah itu teori yang harus bisa disalahkan gitu ya. Nah, jadi kalau nggak bisa disalahkan, seperti misalnya saya sering cerita tuh teori tuyul misalnya. Apakah tuyul bisa diobservasi? Oh nggak bisa. Apakah bisa kita pasang kamera? Oh nanti tuyulnya tahu kalau ada kamera, jadi nggak bisa diobservasi. Nah itu sudah tidak ilmiah ya. Harusnya bisa diobservasi sehingga bisa kita salahkan, sehingga kita bisa sampai ke kesimpulan. Nah kalau kita masuk ke metafisika yang mungkin sulit disalahkan ya, maka kita ya tidak bisa bekerja menurut SOP-nya Popper atau menurut SOP-nya filosof-filosof lain untuk teori ilmiah. Ya, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir, kenapa Niels Bohr dan Einstein tidak pernah berhenti berdebat mengenai kuantum? Ya, sebenarnya Niels Bohr dan Einstein itu sebenarnya perwakilan saja, sampai sekarang perdebatan masih ada. Jadi, iya, makanya. Ya, mekanika kuantum selalu didebat. Tapi kan kita harus sadar bahwa sains ini lahir dan besar itu karena perdebatan. Kalau perdebatannya mati, maka sains pun akan mati. Jadi memang sains, saya kira filsafat juga begitu. Iya, semua Pak, semua. Lahir dari perdebatan. Kalau nggak didebatkan lagi ya sudah mati itu semua. Mandek. Iya, mandek. Jadi perdebatan antara Niels Bohr dan Einstein ya tentu saja ya itu salah satu berkah buat pengembangan mekanika kuantum. Orang tahu bahwa Einstein tidak percaya di akhirnya mekanika kuantum, tapi kan sekarang kan mekanika kuantum makin terus meyakinkan. Jadi makin banyak buktinya. Ya, saya katakan ke mahasiswa saya itu mekanika kuantum itu seperti ahli nujum lah begitu misalnya ya, ahli nujum yang 99% ramalannya benar gitu. Nah, sisanya yang 1% kenapa nggak benar? Ya orang bilang mungkin belum diketahui saja kebenarannya. Sehingga banyak sekali orang yang ya sudahlah kita pakai aja mekanika kuantum, nggak usah lah kita perdebatkan gitu ya. Iya. Tapi ada memang khusus orangnya yang memperdebatkan mekanika kuantum. Dari situ mekanika kuantum selalu berkembang dan semakin baik. Iya. Oke. Ya, Pak Prof. Terry dan pemirsa yang kebetulan sedang menyaksikan acara ini,
Jadi Prof. Terry tadi selalu mengaku beliau tidak mengerti. Tapi justru pengakuan beliau mengenai bahwa beliau tidak mengerti filsafat fisika ini itu adalah bukti bahwa beliau sebenarnya mengerti. Tapi karena mengerti, beliau jujur mengakui bahwa beliau tidak bisa menangkap semua secara paripurna dan sempurna. Dan itu justru kerendahan hati itu sebetulnya adalah esensi dari filsafat apapun. Entah itu fisika, entah itu matematika, entah itu kimia, entah itu sains, entah itu kosmologi, bahkan di Amerika Serikat sekarang yang sedang berkembang itu adalah fisika komik. Ya, tentang itu kisah-kisah mitologi yang terkisah di dalam komik-komik Marvel dan komik-komik DC. Ya, itu sekarang menjadi bahan pembahasan filosofis, psikologis dan sosiologis yang luar biasa dahsyatnya. Maka Prof. Terry, seperti biasa kami tidak punya apa-apa, tapi kami nanti menambah koleksi Anda dengan untuk Profesor Terry Mart yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dalam rangka serial Filsafat Indonesia dengan tema Filsafat Fisika Indonesia. Tepuk tangan. Makasih Prof.